dipersembahkan oleh Pak Batiar, ini Kementerian Dalam Negeri kan menyoroti nih soal partisipasi pemilih yang sampai saat ini diprediksi masih fluktuatif. Nah, bagaimana Kementerian Dalam Negeri mendorong ini pemilih menjadi pemilih cerdas? Ada satu hasil penelitian ya, paling tidak rekan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi ya. Penelitian dia di Jogja, kemudian di Bandung, kemudian di Riau dan Sumatera Barat dan Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pemilu serentak 2019 itu sangat rendah. Hanya ini di depan kita nih di ada pemilih Jogja itu yang muda, sampai ya? 53%. Bahkan di Sumatera Barat dan Riau itu di bawah angka 50%. Artinya ada sebuah gambaran tingkat pemahaman. Ini belum memilih nih. Artinya bisa dibayangkan apakah dia orang itu akan menjadi manusia yang pemilih yang cerdas. KPU sudah melaksanakan berbagai hal dari kampus ke kampus kalau nggak salah dilakukan kawan-kawan itu. Kemudian kita pemerintah dan pemerintah daerah mendukung penuh karena memang menggerakkan partisipasi masyarakat dan mengubah ya. Ini kan mengubah pola pikir manusia bagaimana ke TPS tidak sekedar mencoblos. Nah, mengubah ini kan perlu pengetahuan. Ya. Nah, dan aspek-aspek sosial kultural masyarakat kita itu berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Ada daerah-daerah Indonesia ya yang sejak zaman sebelum kemerdekaan memang masyarakatnya cerdas secara politik. Biasanya daerah-daerah yang dalam sejarah pemerintahan negara kita itu atau politik negara kita memang pusat-pusat lahirnya tokoh-tokoh pergerakan. Contoh di Padang banyak dulu tokoh-tokoh pergerakan. Kalau di Makassar, di Medan, di Palembang, di Jogja, di Bandung, kita hendak bagaimana semua wilayah sama, rata ya, sama kan gitu. Sosialisasi yang berulang, jadi melakukan pengulangan, pembiasaan itu juga salah satu cara. Kemudian pengulangan ini gimana Pak? Door to door begitu pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bahwa menjadi pemilih cerdas itu harus diulang-ulang terus. Diulang terus, disuarakan di forum manapun. Apa yang disampaikan Bang Batiar ini suatu hal yang menarik dari suatu hasil penelitian begitu ya, bahwa ternyata masih banyak masyarakat kita, bahkan utamanya mahasiswa tadi, tingkat pengetahuannya yang begitu belum menggembirakan tentang pemilu. Yang bertanggung jawab siapa di situ? Kan itu pertanyaan kritis kita. Saya kira yang bertanggung jawab di situ partai politik. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mereka melakukan fungsi pendidikan politik yang seharusnya 5 tahun ke belakang. Gitu ya, toh mereka dapat dana APBN itu. Nah, tapi realitanya kan ini tidak terwujud. Makanya oleh karena itulah boleh jadi karena perilaku dari para politisi kita sehingga masyarakat tidak tertarik melihat politik itu. Bahkan ada menyimpulkan bahwa politik itu sesuatu yang nakal, jahat dan lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita koreksi. Padahal politik itu bagus. Kenapa saya mengatakan itu? Sejarah lahirnya politik adalah bagaimana membuat kebijakan di kota sehingga mensejahterakan rakyat. Andaikan para politisi kita fokus di situ, saya pikir masyarakat Indonesia akan tertarik mengetahui tentang kewajiban-kewajiban mereka dalam konteks politik tersebut. Tetapi karena perilaku dari para politisi kita, sebagian tentunya tidak memberikan suatu contoh, tidak menjadi role model, jadi ada masyarakat itu menjadi, ya emang saya pikirin. Jadi mereka itu ini menjadi suatu koreksi hasil penelitian ini bagi para partai politik kita dan aktor politik. Nah, ini pendidikan politik yang dinilai realitanya belum jalan selama ini di masyarakat sehingga tingkat pemahaman terhadap pemilu masih rendah. Padahal mahasiswa begitu ya. Nah, ini kelihatannya beban ini ya mau tidak mau ada di pundak penyelenggara dan juga pemerintah. Nah, begitu Pak Ilham ini dalam kurun waktu yang 4 bulan ini kan relatif ya. Dibilang panjang enggak juga, pendek sudah di depan mata ya gitu. Bagaimana kemudian ini sosialisasi berulang-ulang tadi terus dilakukan ya. Memang sih sudah ada website dan lain-lain, tapi tidak semua daerah itu gampang untuk mengakses informasi. Ya, pertama adalah kami punya perangkat sampai desa. Ya, ada PPS, ada PPK, kabupaten kota yang melakukan sosialisasi secara simultan gitu ya. Artinya program-program yang kami buat ini akan dikerjakan oleh teman-teman di provinsi, kabupaten kota dan juga di tingkat kecamatan dan desa. Nah, ini kan mereka punya agen-agennya. Mereka punya orang-orang yang kemudian kita punya divisi sosialisasi. Ya memang bekerjanya kita buatkan program bahwa Anda harus mensosialisasikan sistem pemilu kah, bagaimana kemudian orang harus berpartisipasi, bagaimana kemudian mahasiswa paham akan kemudian hak konstitusionalnya gitu ya. Nah, itu kita lakukan.
KPU RI sendiri sudah melakukan KPU Ghost to Campus ya di beberapa kampus di Indonesia, di Gajah Mada, di beberapa daerah lain dan sebagainya. Jadi kami memberikan pemahaman bahwa pemilu itu apa sih, gitu kan? Bagaimana kemudian Anda harus berpartisipasi sebagai pemilih. Karena kan di kita itu memilih itu hak, dia bukan kewajiban. Sehingga kita tidak bisa memaksa orang untuk datang ke TPS, oh ya harus hadir ini. Karena tidak ada aturan untuk kemudian menjadikan itu kewajiban. Dia hanya hak saja. Tetapi yang harus tahu adalah bahwa hak konstitusional itu harus digunakan. Jangan kemudian golput, jangan kemudian nggak peduli dengan keadaan sekitarnya gitu ya. Tidak peduli dengan kondisi negara saat ini. Kalau you mau memajukan negara ini, salah satu caranya adalah dengan terlibat sebagai pemilih dalam pemilu 2019 yang akan datang. Anda bisa bayangkan Anda akan memilih DPD, Anda akan memilih DPR RI, di mana kebijakan-kebijakan yang akan muncul itu dari mereka. Kemudian DPRD provinsi, tempat di mana Anda semua berdomisili. Kebijakan-kebijakan yang Anda rasakan langsung juga dari mereka. Ya, seperti itu. Jadi ini penting untuk kemudian memberikan pemahaman bahwa teman-teman mahasiswa harus mampu berpartisipasi dan menjadi agen sosialisasi bahwa you harus kemudian terlibat dalam kepemiluan. Kali ini bahkan kami berinisiatif agar kemudian teman-teman mahasiswa bisa menjadi penyelenggara pemilu di level KPPS. Nah, ini masih lama nih perekrutannya, masih sekitar sebulan sebelum hari H. Kenapa tidak? Why not gitu kan? Bahwa mereka bisa terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas untuk kemudian agar pemilu kita di tahun 2019 mendatang akan menjadi pemilu yang tercatat dalam sejarah pemilu terbaik pelaksanaannya di Indonesia. Nah, ini juga kan ada data survei yang dilakukan akhir tahun lalu yang menyebutkan bahwa di Indonesia itu party ID-nya itu sangat rendah. Artinya kedekatan antara pemilih dengan partai itu sangat rendah. Dan itu menyebabkan terbuka ruang yang sangat besar untuk politik uang antara kontestan atau kandidat dengan pemilih. Begitu kan? Nah, ini bagaimana kemudian tantangan ini apa namanya? Ini kita menghadapi tantangan yang cukup besar ini ya, karena politik uang masih terus menjadi hal yang menggoda. Begitu senjangnya rentang itu ya antara konstituen dengan aktor-aktor politik. Aktor politik itu bisa individu, bisa juga partai. Oleh karena itulah saya pikir bahwa partai kita, para politisi kita kan biasanya baru bekerja menjelang pemilu. Setelah itu selesai, relatif mereka tidak kunjungi itu konstituennya, gitu ya. Jadi ini menjadi masalah. Harusnya peran itu mereka lakukan sebagai aktor politik dalam hal ini partai maupun para individu tersebut. Teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, dari Bawaslu juga saya tahu persis, dan KPU sudah bekerja. Tetapi jangan lupa, 3 instansi ini sebagai instansi pendukung, bukan utama. Karena ini gawenya partai, gitu ya. Jadi harusnya lebih mereka di depan untuk dalam konteks sosialisasi atau meningkatkan pengetahuan dan supaya masyarakat itu juga tertarik. Karena ada di situ adalah kaderisasi. Nah, kaderisasi itu kan kalau kita lihat laporannya sampai ke ranting-ranting kan, apakah itu hanya sebagai catatan saja? Jadi kalau memang tingkat kesadaran masyarakat masih belum tinggi, itu tentu yang kita kritisasi adalah para partai. Yang mau saya katakan lagi bahwa dalam konteks misalnya katakanlah kedewasaan tadi masyarakat dalam suatu pemilihan tersebut gitu ya, saya kira partai politik juga harus ikut juga mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang kepemiluan itu. Misalnya seperti katakanlah seperti ini contoh, saya bawa bukunya itu Undang-Undang Kepemiluan nomor 7 tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini perlu disosialisasikan oleh masyarakat, oleh partai. Dengan buku atau undang-undang setebal ini kan tidak semua kelompok masyarakat begitu akan membaca. Nah, ini kira-kira apa poin yang paling penting yang harus dipahami oleh pemilih? Saya terus terang mengatakan, saya lama berrelasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga sudah menerbitkan dalam bentuk komik yang begitu sederhana sekali. Saya sudah baca ini. Apa-apa sanksinya dan bagaimana ketika mereka itu katakanlah menyebarkan hoax atau katakanlah ketika memberikan uang atau menerima uang. Sanksi itu harus diberitahu atau undang-undang itu harus diberitahukan kepada masyarakat. Nah, persoalannya sekarang bagaimana keseluruhan pemangku kepentingan ini bersama-sama menyadarkan masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya yang tertuang
pada undang-undang itu. Cilakanya kan ini tidak pernah disampaikan oleh teman-teman partai politik. Mereka fokus bagaimana menarik simpati dengan memainkan simbol-simbol tertentu, bahkan tidak fokus pada program. Demikian. Jadi yang harus disadari juga tidak hanya pemberi suap tapi penerima suap juga akan menurut undang-undang itu. Ya, menurut undang-undang. Bapak-bapak dan juga teman-teman mahasiswa Atmajaya Jakarta, kita akan lanjutkan perbincangan menjadi pemilih cerdas. Jangan membeli kucing dalam karung sesaat lagi. Dipersembahkan oleh